melaksanakan Undang-Undang Dasar kita. Sekarang saatnya saya ingin memberi kesempatan buat teman-teman yang hadir di sini yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kami. Silahkan yang ingin bertanya. Terima kasih, saya Yanto dari Perwakilan dari STIM Nusa Mandiri. Gini ya, mungkin mengenai pangan itu mencakup semua aspek lah ya. Apalagi untuk di daerah saya itu Blora, itu kan semua ada segi kehutanan, pertanian, ternak dan juga migas, yaitu blok cepu. Siapa sih nggak tahu blok cepu? Semua orang pasti tahu. Nah, tapi di sini masyarakatnya masih tergantung dengan bulog atau raskin. Kalau saya ibaratkan itu seperti ayam mati di lubuk padi. Karena apa? Karena di sana itu pertanian sangat melimpah, tapi rakyatnya itu masih tergantung dengan bulog. Katanya Pak Soekarno itu dulu pernah bilang, katanya kalau petani itu adalah soko guru negara. Nah, tapi ketika para petani itu sebagai selaku para pensedia pangan, ketika mereka mau menanam itu mereka mengalami kendala, yaitu mengenai bibit, mengenai pupuk, dan juga mengenai penjualan. Dan juga ditambah dengan mungkin harga sapi ya. Harga sapi itu mungkin ada yang ngatur. Ketika mereka mau jual itu harganya murah, tapi kalau mau beli harganya sangat melambung tinggi. Nah, mungkin bagaimana sih kira-kira peran pemerintah yang katanya petani itu adalah soko guru bangsa, soko guru negara. Tetapi keadaannya seperti saat ini mungkin pemerintah lebih memilih para investor asing ketimbang memilih para petani kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira siapa sih aktor atau orang di balik yang melakukan permainan harga dari segi pangan ataupun juga barang? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapakah aktornya? Silahkan langsung dijawab. Yang kedua sekaligus saja. Oh, sekaligus ya. Kita mengimpor salah satu sebabnya karena barang dalam negeri lebih mahal daripada barang impor. Dan kita bisa melihat bahwa apa sih yang menyebabkan barang dalam negeri itu bisa lebih mahal. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kita salah satunya adalah memperluas lahan. Kita juga tidak memusatkan lahan pertanian itu sebatas di Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Tapi itu tidak akan bisa tercapai kalau masih banyak tangan-tangan yang berperanan antara petani untuk mencapai ke pasar, yang membuat biaya atau harga pangan itu sendiri jatuhnya jauh lebih mahal. Jadi ada nggak sih yang usaha dari bapak-bapak entah di DPR atau di kementerian untuk mengurus agar petani ini diberikan akses lebih mudah untuk mencapai ke pasar, sehingga mereka tidak perlu lagi melewati tengkulak atau membayar biaya-biaya marginal lainnya, sehingga mata rantainya terlalu panjang. Mata rantainya terlalu panjang. Karena kita melihat Kementerian Pertanian saja sekarang tersangkut masalah korupsi daging. Jadi sebenarnya ada yang serius nggak mengurus negara ini. Terima kasih. Baik. Wow. Ada lagi sekali? Dua dulu aja, Pak. Segmen ini nanti ada segmen berikutnya. Baik, jadi saya coba jawab, nanti bisa disempurnakan oleh Pak Jafar yang lebih dalam pengalaman beliau. Tapi begini ya seperti yang saya katakan tadi, ya, memang di lapangan itu ya kekurangan bibit, pupuk, akses dana dan sebagainya. Makanya secara besar saya katakan komitmen kita, political will kita ini terhadap pertanian itu masih rendah. Kita belum percaya, belum yakin sektor pertanian ini akan bisa mensejahterakan kita. Karena dianggap sektor pertanian kita orang yang terlibat di pertanian kan terlalu luas, terlalu banyak gitu ya. Dan itu yang saya katakan, pertanian kita nggak diolah secara modern, ya, karena kita ragu apakah petani ini bisa mensejahterakan masyarakat. Yang menurut saya bisa, kalau kita bangsa ini komit, bahwa pertanian ini bisa menjadi soko guru ekonomi bangsa, bisa. Asal kita mau. Coba lihat, kalau soal lahan pertama, seperti yang disampaikan Pak Jafar, kita ini nggak punya komitmen untuk membuka lahan baru. Bahkan lahan yang ada saja kita konversi ya menjadi lahan industri, lahan maksudnya yang produktif. Karena kita nggak yakin bahwa sektor pertanian ini punya nilai tambah yang baik. Karena memang di Indonesia yang ada sekarang dengan kebijakan pertanian yang kita buat ini yang masih dikerjakan menurut saya masih biasa-biasa saja, asal-asalan, ya, terus terang itu pandangan saya. Ya nggak mungkin kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan daripada sektor pertanian dalam bidang katakan teknologi atau
ambil aja IPB itu sebagai leading sektor untuk pertanian. Hampir sebagian besar tamatan IPB itu berkarir di luar sektor pertanian, apalagi di politik, di birokrat yang lain. Itu kan contoh. Perbankan, itu contoh. Harusnya Bank Rakyat Indonesia ini kalau kita komit harus dikembalikan kepada muasal BRI itu diadakan. Tapi coba lihat BRI sekarang itu lebih banyak membiayai sektor-sektor yang non pertanian. Nggak ada orang mau dengan sistem perbankan yang sekarang mau melakukan pinjaman terhadap sektor pertanian karena risikonya tinggi. Kalau kita memang yakin, percaya diri bahwa pertanian itu bisa mensejahterakan rakyat, ya harus ada reform pertanian. Yang kedua, pertanian kita ini harus ditingkatkan skillnya. Gak boleh lagi ada nama buruh tani. Di luar negeri itu diatur. Yang petani itu adalah orang yang benar-benar bekerja. Gak mungkin orang, ya dia bukan petani tapi dia punya tanah untuk digarap. Itu sama saja kita kembali ke zaman yang lalu gitu loh. Jadi tidak dibolehkan orang yang bukan petani memiliki lahan pertanian. Supaya petani itu adalah profesi. Gitu. Iya. Jangan jadi buruh tani. Kebanyakan buruh tani Pak ya sekarang ini. Nah itu yang kita harus lawan. Jadi mahasiswa ini harus bangkit gitu loh ya. Iya. Nah, kalau komitmen itu sudah ada, ya, nah persoalan-persoalan yang lain itu akan bisa diselesaikan. Memang Indonesia ini sistem logistik kita ini memang amburadul. Ya, coba bayangkan adik-adik, kenapa impor itu jadi menarik? Ambil buah-buahan, itu mengimpor buah-buah dari salah satu tempat mengirimkannya dari pelabuhan ekspor di Cina itu dibawa ke Tanjung Priuk, ya ongkos angkutnya lebih mahal daripada mengirim barang dari Purwakarta, ya di kawasan ke Tanjung Priuk. Bayangkan nggak itu? Padahal dari Cina gitu Pak ya, lebih murah gitu Pak ya. Lebih murah ngirim barang. Ribuan kilometer. Betul. Gitu ya. Ribuan kilometer lebih murah. Itu bukan kata saya, ya menurut Dirut Pelindo 2. Coba bayangkan. Berarti sistem logistik kita, distribusi kita ini lemah. Apalagi soal pertanian itu kan luas. Ya mungkin dari bibit, dari segi struktur organisasinya, pendanaan, kemudian ada warehousing, penyimpanan dan sebagainya. Nah, semua mata rantai ini harus dilakukan gitu. Nah, bentuk organisasi pada tingkat petani itu jelas. Harus ada kayak koperasi. Nah, jadi paradigma kita ke depan ya, mudah-mudahan kita ke depan, pemerintah yang ke depan tuh betul-betul yang memperhatikan sektor petani dan menteri pertaniannya yang mengerti betul. Iya. Seperti Pak Jafar ini. Nah, ini baru cocok gitu Pak. Baru cocok gitu kan. Oke. Dia bukan orang politik, dia orang yang pertanian, orang dari petani, sekolah pertanian, pernah jadi orang paling tertinggi secara birokrat pertanian. Nah, kena gemes dia gabung di Senayan. Tapi masih belum cukup juga kan tenaganya kan. Nah, harus kita dorong lagi. Baik. Nah, jadi Ketua DPD mendorong itu. Supaya pertanian jadi sektor untuk membangun bangsa ini. Hebatnya Ini Ketua. Pak Jafar tadi juga dipertanyakan apakah ada aktor yang bermain karena harga ini begitu tidak Ya itu pertanyaan layak dari gitu kita ya. semua gitu ya. Tapi Betul. sebelum Ya. dijawab Bapak, kita dengarkan Ya. jawaban dari Pak Jafar. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oh begitu. Jadi, setiap warga negara wajib untuk membela negara. Jangan pikirkan apa yang negara berikan kepada kita, tapi pikirkan apa yang kita berikan kepada negara. Bu, apa betul negara Indonesia itu negara yang sangat luas dan indah, seperti yang orang-orang bilang? Benar sayangku. Bayangkan, kita mempunyai kurang lebih 3.500.000 km persegi luas lautan dan hampir 2 juta km persegi luas daratan. Bu, berapa jumlah penduduk di negara kita? Jumlah penduduk di negara Indonesia adalah kira-kira 230 juta jiwa dan mempunyai lebih dari 700 bahasa lokal serta kurang lebih 1.000 etnis lokal. Bu, aku ingin menjaga Indonesia. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Cintai tanah air dan jaga keutuhan NKRI.
kembali lagi bersama kami dalam Gatsu 06. Tadi mengingat cerita Pak Irman ini, saya juga teringat saya pernah menghitung penghasilan petani kiwi, satu orang petani kiwi di Selandia Baru itu menghasilkan kalau dirupiahkan ya, satu tahun 2,4 miliar. Per bulan berapa? Ya 200 juta per bulan tanahnya. Jadi luar biasa sekali. Jadi bukan hanya kaya raya itu memang. Oke, baiklah. Tadi Pak Jafar kita belum mendengarkan tanggapan dari Pak Jafar. Siapa aktornya nih, Pak? Karena juga ini ada keanehan juga. Kita import bawang putih. Bawang putih ini 95% import dari China. Dan ternyata harga bawang putih di China itu hanya sekitar 8 yuan. Kalau dirupiahkan itu sekitar 14.000 rupiah per kilogram. Nah, masuk ke Indonesia bisa sampai 80.000 rupiah, kan ada kejanggalan. Apakah ada aktor yang bermain gitu Pak Jafar? Ya, jadi tadi Anto Raskin itu adalah salah satu bantuan pemerintah untuk mereka golongan-golongan yang kekurangan. Jadi diberikan Raskin ya, itu diberikan langsung dan itu hanya untuk memberikan kepada yang kategori miskin dan hampir miskin. Itu yang diberikan ya. Nah, jadi itu yang dapat, dan itu di mana-mana di dunia ada unsur-unsur mengembalikan langsung kepada masyarakat yang kekurangan. Nah, kemudian apakah ada spekulan? Nah, terhadap bisnis, sama juga tadi dengan Raisa ya. Nah, memang kan tadinya bahwa bukan hanya mahal. Jadi kalau produksi itu tidak cukup atau terbatas, harga pasti naik. Ya, nah gitu. Nah, kalau harga naik berarti bisa tiba-tiba itu lebih tinggi daripada harga kalau diimpor. Kan begitu. Kenapa bisa demikian? Karena tadi produksinya terbatas, kemudian juga karena skala ekonominya kan menyebabkan dia harus diimpor. Nah, maka pertanyaannya, ada spekulan yang bermain. Itu sudah pasti ada spekulan bermain atau ada importir. Karena itu importir juga ada sejumlah tertentu yang dimasukkan baru bisa memungkinkan. Jadi itu berhubungan dengan transportasi, dengan volume segala kan ya. Kalau hanya kapal kecil kan tidak mungkin orang mengimpornya. Nah, maka di sini biasa terjebaknya dan spekulan memainkan ini. Misalnya importir bawang merah, bawang putih itu 150 kata Menteri Pertanian. Menteri Pertanian itu kan yang memberikan rekomendasi kapasitas dan ketersediaan di dalam negeri sehingga ini bisa impor atau tidak. Dan Menteri Perdagangan yang mengatur itu ya. Nah, ini adalah kerja-kerja yang harus dilakukan oleh memang kementerian. Tidak ada pilihan lain. Urus presiden nanti saja gitu loh. Ya, ini gitu. Ini dulu gitu. Nah, ya. Jadi memang dia harus melawan spekulan itu dengan regulasi-regulasi, dengan pendekatan-pendekatan, dengan pengaturan-pengaturan bagaimana sampai tidak ada spekulan. Gitu tuh loh. Jangan mau dimainkan. Masa kita kalah sama spekulan kan? Mestinya tidak. Ya, nah itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian bagaimana impor itu menjadi lebih murah? Karena dia memang memproduksi dalam skala yang besar. Dengan skala yang besar, maka dia akan biaya produksinya menjadi rendah. Maka seperti di New Zealand kata Pak Ketua, ya kan? Di New Zealand itu ya, jadi jumlah biri-biri